Tiba-tiba listrik mati, semuanya gelap. Tapi pas ada petir, ada sosok yang berdiri di sana. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama Nyonafa. Hai. Film yang bakalan tak bahas adalah Do You See What I See, garapannya Awi Suryadi. Dan ini tuh horor drama love story gitu lur. Unik banget ya. Makanya Nyong pengen banget reviewin film ini buat kalian. Jadi stay tune. Film ini diangkat dari podcastnya Do You See What I See yang berjudul First Love dari narasumbernya yang bernama Mbak Faye. Jadi filmnya nanti juga bakalan dari POV-nya Faye dan teman-temannya. Sinopsisnya begini, setelah kehilangan kedua orang tuanya, Mawar yang diperankan Diendra Agatha seringkali merasa kesepian. Rasa sepinya ini sering ia ungkapkan pada Faye yang diperankan Shenina Cinnamon, teman satu kos sekaligus sahabatnya. Pada hari ulang tahunnya, Mawar berharap bisa menemukan seorang pria yang dapat membuat hari-harinya tak lagi sepi. Permintaan Mawar pun terwujud ketika ia bertemu dengan seorang pria bernama Restu yang diperankan Novel Tubagus. Faye ikut berbahagia ketika Mawar bercerita soal pacar barunya itu. Sayangnya, besok saat itu hal-hal aneh mulai terjadi. Kejadian demi kejadian aneh terjadi hingga Faye menemukan petunjuk bahwa terjadinya gangguan mistis ini berkaitan dengan pacar baru Mawar yang ternyata bukanlah manusia. Seperti biasa, Nyong mau menceritakan alur lengkapnya, jadi yang belum nonton filmnya enggak, ke bioskop dulu, abis itu baru kesini lagi buat diskusi bareng. Yuk, langsung aja check it out. Warning spoiler. Filmnya dibuka dengan sebuah ritual yang dilakukan seorang bapak-bapak. Entah itu ritual apa ya, tapi itu serem banget lur karena ada seonggok pocong yang terbaring di sana. Karena lagi fokus, si bapak ini nggak nyadar kalau ada sesosok anak kecil yang lagi mengintip dari balik pintu. 10 tahun kemudian, tahun 1996, di mana ada seorang perempuan bernama Mawar yang lagi dikasih surprise ulang tahun ke-20 oleh teman-temannya, namanya Faye sama Kartika. Di situ Mawar dikasih kado berupa dress bunga-bunga yang cakep gitu, sama ada jepit rambut. Nah terus si Faye ini dijemput sama Alex, pacarnya dia. Dan karena memang satu kosan sama Kartika, Kartika pun ikut pulang. Sendirianlah si Mawar ini. Kemudian dia pergi ke suatu tempat, ternyata ke sebuah makam di mana orang tuanya dikubur. Di makam, Mawar bermonolog seolah lagi ngobrol sama kedua orang tuanya. Dia bilang, Mawar kan udah gede nih, udah 20 tahun, boleh nggak pacaran? Mawar ini tuh digambarkan sosok perempuan cantik yang ringkih, tapi dia tuh kesepian gitu lur. Nah di pohon dekat makam orang tuanya itu kayak ada lonceng bambu gitu yang nantinya ini bakalan jadi pertanda sesuatu. Pas dia keluaran makam, pergerakan gambarnya itu menunjukkan seolah Mawar ini jalannya lagi ngelamun. Terus dikagetkan dengan adanya seekor anjing warna hitam yang menggonggong-gonggong. Itu beneran kita satu studio bioskop, kaget semua lur. Si anjingnya itu gonggongnya seolah-olah kayak ada sesuatu di belakangnya Mawar gitu lur. Dari situlah semuanya bermula. Di kosan ada Kartika, Faye sama Alex yang lagi di ruang tamu itu mendapati Mawar yang baru aja pulang. Itu tuh gerak-geriknya beda lur, kayak orang lagi kasmaran gitu. Nah di kamar Mawar mengeluarkan ada sebuah kotak kayu yang isinya itu pita warna merah. Besok paginya pas penghuni kosan ini lagi ngobrol sambil ngantri mandi di dapur, tiba-tiba si Mawar ini mimisan lur. Langsung dong sama Faye ditolongin, dibawa ke kamarnya. Nah disitulah Mawar bercerita bahwa dia ternyata sedang dekat dengan seorang laki-laki. Wah berbunga-bunga banget lah pokoknya di situ ya kan, karena kan ini first love. Si Faye-nya ini juga excited kan, temannya punya cinta pertama. Tapi Mawar ini tiba-tiba berubah jadi aneh lur. Pas di kampus, Mawar yang udah pakai pita warna merah di rambutnya itu, dia ngeliat ada Alex lagi jalan bareng sama Miss Lin. Miss Lin itu terkenalnya di kampus mereka sebagai paranormal. Terus si Mawar bilang ke Faye kalau itu adalah selingkuhannya si Alex. Di situ Faye kayak masih belum percaya kan. Dan justru malahan heran sama sikapnya si
Mawar yang tiba-tiba kayak gitu. Keanehan Mawar ini semakin menjadi. Dia suka bikin kopi 2 cangkir seolah bakalan ada tamu yang datang. Padahal sampai pagi itu kopinya masih utuh lur. Pas Alex ini mau nyampe Faye di kosannya, kamarnya Faye sama Mawar itu kan sebelahan ya. Pas ngelewatin kamarnya Mawar, Alex mendengar kayak seolah Mawar ini lagi ngobrol sama mas-mas di dalam. Wah, pokoknya berubah drastis banget lah sikapnya si Mawar ini ke teman-temannya, berubah jadi dingin dan ketus. Dia juga jadi jarang ngumpul, bahkan bolos kuliah. Sampai kemudian Kartika yang lagi siaran radio di kampus, dia ini dapat pesan dari cowok namanya Restu untuk Mawar. Berhubung itu adalah radio kampus, so pasti yang ngirim adalah mahasiswa kampus itu. Dari situlah Kartika yakin bahwa Restu ini adalah pacarnya si Mawar. Kartika sama Faye terus coba cari tahu lebih tentang Restu-Restu ini di kampusnya, tapi nggak ada hasil apa-apa lur. Singkat cerita, Alex ngasih tahu Faye tentang keanehan yang dia temui di kamar Mawar. Alex bilang kalau kata Miss Lin itu tuh hal mistis. Kebetulan Lin itu lewat kan, langsung lah sama Faye disamperin, diajak ngobrol berdua. Nanyain maksudnya hal-hal mistis itu kayak gimana, soalnya dia emang ngerasa ada yang aneh sama Mawar akhir-akhir ini. Menurut terawangannya Lin, ada sosok yang ngikutin Mawar. Terus dia ngelihat ada sebuah kotak kayu dan katanya kalau misalkan mau nemuin jawabannya, Faye ini harus nemuin kotak itu dulu. Langsung lah Faye ini ke kosan, ke kamarnya si Mawar. Bener lah Faye ini menemukan si kotak kayu itu. Pas dibuka ada pita merah di dalamnya dan sama dia tuh langsung diambil. Tapi tahu-tahu Mawar ini muncul lur. Di situ Faye mengungkapkan kekhawatirannya kepada Mawar karena takut dia pacaran sama cowok yang gak jelas. Tapi kata Mawar itu dibilangnya namanya Mas Restu, dia orang yang baik. Nah dari situ ada gangguan-gangguan mistis yang menimpa Faye, Kartika sama Donna. Pas Faye ketakutan dan keluar kamar sambil ngebawa pita merah, seolah-olah dari belakang itu kayak ada yang ngejar dan ada jejak-jejak bulat gitu kayak pocong lagi loncat-loncat. Tiba-tiba dia nabrak Kartika dan cut tuh besok paginya di kampus Faye sama Kartika lagi menghadap Lin. Pita merah itu sama Lin dimasukin ke air kembang dan pas ditarik pitanya berubah jadi tali pocong. Atas saran dari Lin, Faye sama Kartika itu nyebarin daun kelor di dalam kosan buat nampakin si wujud gangguan itu lur. Terus Empok Ati, pemilik kosannya yang lagi ngambilin jemuran di rooftop, itu tiba-tiba dia ditampakin sosok pocong. Nah karena udah parah banget kan gangguannya, akhirnya Faye, Kartika sama Donna ini speak up ke Mawar yang lagi bikin kopi 2 cangkir. Mereka bilang kan, cowok kamu tuh nggak bener Mawar, nih lihat dampaknya ke kita tuh jadi begini, bla 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 bla. Terus Faye nantangin kan, coba mana sini cowok kamu, kita kepengen ketemu. Akhirnya mereka kumpul di ruang tamu buat nungguin pacarnya Mawar yang katanya mau datang. Tapi ditungguin tuh lama banget gak muncul-muncul lur. Di luar hujan, angin, petir, tiba-tiba listrik mati, semuanya gelap. Mawar menghilang. Mereka langsung berpencar buat nyariin Mawar. Pas Faye nyari di luar teras, tiba-tiba Mawar muncul dari belakang dan bilang, Faye ayo masuk, aku kenalin sama Mas Restu. Ketika Faye ngeliat ke samping Mawar, ada sosok yang berdiri di sana. Pocong! Faye teriak dan lari sampai ketemu Kartika dan kawan-kawan. Terus Mawar muncul lagi di tengah lorong yang gelap. Terus dia bilang, lagi pada ngapain sih? Katanya kepengen ketemu Mas Restu. Semuanya langsung ketakutan dan lari ke kamar. Tapi Faye balik keluar lagi karena Mawar nggak mereka ambil juga. Faye nyari lagi ke sekeliling kosan dan of course ada jump scare penampakan pocong. Sampai akhirnya ketemulah si Mawar itu lagi di teras dan pas diajak masuk tiba-tiba Mawar pingsan. Mawar terus ngerengek nangis-nangis manggilin Mas Restu dan badan dia juga berubah kayak poci gitu lur, tangannya sedekap, kakinya rapet, terus bahkan dia melayang. Karena udah separah itu, Kartika sama Faye pun nyamperin ke kosannya Lin buat minta bantuan. Tapi yang bukain pintu malah si Alex. Monyet kau Alex. Di situ Faye bilang ke Lin kalau dia ngerasa bersalah. Ini adalah cara satu-satunya buat dia minta maaf. Singkat cerita, di kosan Lin ini menyiapkan semacam ritual kayak ada kain putih dibentangin, lilin-lilin dan ada air rebusan daun kelor. Pas Mawar ditaruh di tengah kain, tiba-tiba dia tuh muter badannya. Terus tiba-tiba pintu depan kebuka dan Mawar itu kayak keseret mau keluar gitu lur. Tapi berhasil ditangkap sama teman-temannya dan disitu Nyong gemes banget. Ini kenapa sih nggak langsung ditutup aja pintunya gitu loh. Mawar yang teriak-teriak ngeberontak sama Lin itu langsung dibalurin kelor sambil dibacain mantra. Terus badan dia dipocongin gitu lur sampai akhirnya dia bisa tenang. Tapi belum selesai ternyata. Besok paginya si Mawar tiba-tiba hilang.
Terus ada adiknya Mawar, namanya Melati, datang ke kosan mereka. Wah, di situ tangis-tangisan lah mereka. Silin ini bilang dia curiga bahwa pocong itu tuh ada hubungannya sama keluarganya Melati Mawar. Dan kemungkinan si Mawar ini pergi ke rumah mereka yang dulu. Yaudah, mereka langsung OTW ke rumah itu pakai mobilnya Alex. Sampailah mereka di rumah lama keluarga bebungaan itu. Di sanalah mereka menemukan ada satu ruangan tertutup dan pas dibuka ternyata itu adalah ruangan ritual bapak-bapak yang di opening scene lur. Yang mana berarti itu adalah bapaknya Mawar Melati dan si Poci yang mana adalah Restu itu tuh masih rebahan di ruangan itu lur. Kata Lin, Poci itu dipakai untuk ritual pesugihannya si bapak. Dan Poci itu bakalan ngikutin keluarga pelaku pesugihannya sampai 1000 tahun. Terus untuk menyelesaikan ini semua mereka harus mengembalikan pocong Restu ini ke makamnya yang mana ternyata adalah kuburan orang tua Mawar Melati juga. Jadi si Restu itu diambil dari kuburan dan kuburannya Restu ini dipakai untuk ngubur jenazahnya bapak dan ibunya Mawar Melati lur. Singkat cerita mereka OTW ke kuburan dan di sana tiba-tiba mereka ini disesatin lur, pisah jadi dua-dua gitu. Kecuali si Alex dia berdua sama si Restu alias pocongnya. Dan untuk menambah kengerian itu tiba-tiba ada hujan petir. Ya intinya mereka disesatin, ada banyak gangguan, penampakan pocong segala macam. Terus mereka ngelihat semua nisannya itu sama. Pas udah ketemu mereka langsung gali kuburannya dan ternyata ada Mawar di sana lagi boboan. Sama mereka langsung diangkat dong Mawarnya, terus diritualin tuh sama Lin. Pas si pocong itu dimasukin ke kuburan, Mawar tiba-tiba bangun. Dia tantrum lagi, dia ngomongnya tuh kasar lagi gitu lah. Di satu sisi Alex sama Katika tuh cepet-cepet nutup lagi kuburannya. Wah itu di situ Nyong kerasa ikut capek juga lur, menegangkan. Kayak takut tiba-tiba si Restu itu loncat. Dan udah deh pas udah ke kubur Mawar tenang lagi, terus mereka pulang dan tentu saja cuacanya kembali terang ya. Habis itu beberapa waktu kemudian terlihatlah geng kosan ini jadi lebih akrab. Si Mawarnya ini makin ceria. Faye sama Alex putus dan Silin itu juga ngejauhin Alex. Nah di kampus kan pada happy-happy ya kan. Pas balik ke kos, masuk kamar, Mawar ini tiba-tiba berubah jadi sedih mukanya. Tapi pas di depan cermin dia berubah lagi mukanya. Senyum creepy banget lur. Terus si Faye sama teman-teman yang lain itu tiba-tiba dapat surat dari Mawar. Dia berterima kasih dan bilang bahwa cinta itu buta dan dia memutuskan untuk nyemperin si cintanya itu. Pada panik dong mereka langsung ke kamarnya Mawar yang terkunci dan pas berhasil didobrak ternyata Mawar udah tergantung di langit-langit. Dan itu dia cantik banget lur karena dia bakalan menemui kekasihnya. Di scene akhir tuh kita diajak balik lagi ke masa ketika bapaknya Mawar itu lagi ritual. Dan si bocil yang ngintip itu si Mawar kecil. Tapi pas dia lihat si Restu alias pocongnya yang terbaring, bukannya ketakutan, dia malah senyum lur. Udah deh selesai filmnya. Di film ini kita bakal ngeliat wajah-wajah baru nih untuk pemainnya. Bener-bener ngasih sensasi yang lebih seger. Terus kalau dilihat dari aktingnya juga cukup oke. Even Donna yang porsinya itu dikit tapi sekalinya muncul dan berdialog dia lucu. Cuman untuk setiap adegan sedih sayang sekali Nyong nggak berhasil dibuat simpati sama aktingnya. Nyong malah ngerasa nyesnya itu tuh tiap ngeliat si Mawar kayak yang ya ampun perempuan cantik ini berkelahi dengan pesugihan pocong bapaknya. Sini Mawar tak ajakin ngewibu sama K-popan biar meskipun jomblo tapi nggak sepi-sepi amat. Ceritanya punya banyak lubang, kayak kenapa si bapak ngelakuin pesugihan, kenapa orang tua Mawar bisa meninggal dua-duanya, siapa sebenarnya sosok Restu, dari mana Lin dapat kemampuan itu dan sekuat apa, dan dari mana Lin bisa tahu untuk kasus Mawar yang kayak gini tuh solusinya kayak gini. Nah itu, kalau kalian punya jawabannya coba lur komen di bawah. Beberapa adegan juga cuman untuk ngeliatin serem-seremnya doang, sedangkan alur ceritanya masih diem di tempat. Terus durasi scene di kuburan itu menurut Nyong terlalu lama lur. Itu masih bisa dipadetin lagi deh kayaknya. Tapi ketegangan yang dibangun di babak satu itu tuh beneran bikin lemes. Karena ada aja adegan-adegan kecil yang sebetulnya nggak serem, tapi kita dibikin kaget. Jump scare-nya mantep sih ini. Sehat-sehat wahai jantung saya. Terus Nyong juga sedikit risih sih sama logatnya Mawar. Medoknya tuh nggak stabil lur. Sejauh ini emang kalau di horor Indonesia, Nyong pribadi belum bisa menemukan karakter tokoh yang medok Jawanya itu natural. Oh iya, set. Nah, Nyong juga bingung nih lur. Apa
Iya, kosan mereka itu selalu berkabut. Iya, tahu, untuk memberikan vibes spooky gitu ya. Kalau malam oke lah ya, ada kabut, tapi itu siang-siang juga ada, lagi terang, nggak hujan itu juga ada. Itu sebenarnya debu, bukan kabut. Overall, Nyong tidak expect sih filmnya akan seasik ini. Soalnya ketika dengar podcastnya, ceritanya tuh dominannya ke drama, horornya tuh minim. Nah, tapi di film ini tuh bisa menyeimbangkan kedua genre itu. Tapi sangat disayangkan, film ini masih mengandalkan jump scare dan scoring untuk kehororannya. Jadi skor dari Inyong untuk film ini adalah 7,3 dari 10. Menurut kalian gimana coba filmnya? Tulis opini kalian di kolom komentar ya lur. Itu deh review dari Inyong. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya. Dukung kita juga melalui Saweria, linknya ada di description box. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.